Ada 4 poin utama di 4 ayat ini. Satu, kalimat laqad. Lam dengan qad itu disebut dengan huruf taukid dan tahqiq. Taukid untuk meyakinkan, tahqiq untuk menjamin kepastian. Biasanya lam itu kalau disebutkan qadnya nggak muncul. Sama dengan kalau qad sudah disebutkan, lam nggak muncul. Contoh, lam tanpa qad. Wal 'asr. Quran surah 103. Innal insana lafi khusr. Qadnya nggak muncul. Karena qad masuk kepada fi'il, tapi prinsipnya lam dengan qad, lam muncul, qad biasanya jarang muncul. Kalau qad muncul, lam kadang nggak ikut. Contoh, Quran surah 23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Lam nggak muncul. Tapi kalau lam dan qad muncul bersamaan, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang masih ada orang yang meragukan, bahkan pada tingkat pesimis. Kalau cuma ragu saja, lam cukup. Nggak yakin, qad cukup. Tapi kalau sudah ragu, nggak yakin juga. Dan pesimis pula, maka lam dan qad disatukan di situ. Lam untuk menguatkan, qad untuk menjamin kepastian. Kenapa ayat menghafal Quran dibuka dengan lam dan qad? Karena Allah sudah mengetahui di antara kalangan hamba itu yang beriman, bahkan ada yang pesimis bisa hafal. Bener nggak sih bisa? Bisa. Mudah nggak? Mudah. Begitu lihat mushaf, tebal juga ya. Usia udah segini nggak akan sempat. Makanya Allah tunjukkan yang tadi. Saya kan nggak bisa lihat. Abdullah bin Abi Umi Maktum, apa nggak lihat? Zaman sekarang ada anak-anak kita, apa nggak lihat? Saya kan usianya sepuh. Banyak yang sepuh dulu. Yang sekarang juga banyak yang hafal. Mau cari alasan apa lagi? Jadi yang pertama kesimpulannya, poin yang pertama, di 4 ayat pertama, poin nomor 1, kalau ingin jadi penghafal Quran, mesti yakin. Kita pasti bisa menghafalkannya. Jangan pernah ragu. Ini kaidah pertama. Jadi saya ingin sampaikan, nanti saat kita mulai belajar, dengan sistem yang lebih rapi, kapanpun Anda menemukan keraguan yang dibawa oleh setan, diwaswaskan pada jiwa kita, langsung Anda jawab dengan kalimat tadi, laqad. Yakinkan pada diri kita, pasti bisa. Pasti mudah. Yakin bisa. Ya. Karena awal-awal saat alif lam mim masih yakin. Alif lam mim, mudah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, mudah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, balik lagi, alladzina amanu, muncul setan datang tuh. Was-was. Ah, nanti detailnya saya bahas saat taklim. Bagaimana nanti ketika akan baca, kita minta sama Allah supaya setan menjauh. Dan nanti ada rumus dari para ulama kita, bagaimana saat kita menghafal seakan-akan kita merasa kita sedang berinteraksi dengan kalamullah yang sesungguhnya, dan merasakan kita diawasi dan didengar oleh Allah. Nanti ada rumusnya, sehingga kerasa. Makanya orang-orang ini kalau baca Quran kemudian hari itu merasa ketika membaca firman Allah itu seakan Allah langsung mendengarnya. Makanya kadang nangis. Pernah dengar Syekh Sudes tiba-tiba nangis kan? Ya, awalnya datar. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghufaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atir dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Bisa naik gitu. Karena merasa kamu tuh kalau nggak serius masuk neraka nanti. Nggak serius masuk neraka. Cepet sholat. Itu ada perubahan. Naik. Itu bukan sengaja dibuat-buat naik turun, bukan. Ada sesorem, semisyair rasid, macam-macam itu. Ada zauk namanya. Nanti kita belajar. Zauk, rasa. Di saat baca ayat-ayat tentang surga pengen ke situ. Ya, saat baca ayat neraka takut. Saat datang baca tentang kematian tuh kayak pengen siap-siap gitu. Itu ada nanti. Ya.
Kembalikan ke sini. Jadi satu mesti yakin. Ingat ya, ingat pesan saya ini bagian dari pesan Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran mesti yakin. Sekali Anda ragu, maka Anda akan kena perangkap setan. Jangan ragu. Jelas? 2. Saya cepat, nanti detailnya saat kita ta'lim. Yassarna. Dari kata yusrun. Ya, yusrun. Yusrun itu di terjemahan disebut mudah. Di dalam bahasa Arab, mudah itu ada 2. Ada yusrun, ada sahlun. Hadzal amru sahlun. Masalah ini gampang. Ada yusrun. Hadzal amru yusrun. Ini gampang. Sahlun dengan yusrun itu beda. Kalau sahlun mudah, tapi kemudahan itu sifatnya relatif. Mudah bagi dia belum tentu bagi orang lain. Bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Tapi yang non-Arab belum tentu. Dia mesti belajar dulu. Itu sahlun. Tapi kalau yusrun, mudah semudah-mudahnya tanpa batas. Bagi semua mudah. Maaf, ngangkat sedotan mudah. Bayi bisa. Ngambil tisu mudah. Yusrun. Akhdhul mindili yusrun. Ngambil tisu itu gampang banget, semua orang bisa. Sulit ada 2. 1 sa'bun, kedua usrun. Sa'bun sulit yang relatif, bagi dia sulit, yang lain tidak. Usrun benar-benar sulit. Memang semua orang mengatakan sulit. Bawa mobil, sulit atau mudah? Sulit bawa mobil, bukan nyetir mobil. Kalau nyetir mobil mungkin beda. Ya, siyakus sayyara sa'bun, tapi bawa mobil hamdus sayyara itu usrun. Apa bawa mobil? Ya, usrun. Dan di Quran tidak pernah disebutkan sa'bun, tak pernah disebutkan sahlun. Usrun lawannya yusrun. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah ingin mengatakan sesulit-sulitnya engkau, aku berikan jalan termudah untuk mengatasinya. Dan menghafal Quran disebut dengan yusrun. Walaqad yassarna. Kata Allah, aku mudahkan Quran semudah-mudahnya. Makanya saking mudahnya anak kecil hafal, yang nggak melihat hafal, yang lumpuh otak hafal, saking mudahnya. Walaupun Anda merasakan kesulitan, kata Allah, sesulit-sulitnya nanti ada solusinya. Ada nanti. Nanti saya tunjukkan. Saya saat bimbing karantina tuh anak-anak tuh, yang sulit itu ternyata faktor-faktor pribadinya. Nanti kita teruskan ayatnya. Ternyata ketika sulit, Allah ingin, bukan sulit, Allah ingin keluarkan semua penghalangnya supaya keluar. Begitu keluar, mudahnya luar biasa. Ada anak Pak yang karantina kemarin tuh, sepekan nggak bisa ngapalin. Sulit. Ternyata bukan susah, Allah ingin mengeluarkan semua penghalang dalam dirinya. Yang pikiran nggak fokus, yang maksiat pernah dikerjakan, yang kotor yang belum keluar. Keluar dulu, ada yang muntah, ada yang macam-macam. Begitu sudah 10 hari, oh santai aja, sehari 3 juz. Apa ya? Yang ngapal 15 hari, 18 hari, 22 hari. Nanti ada rumus-rumusnya, nanti ada. Ya, ada yang Allah inginkan pahala dulu banyakin, karena dosanya banyak kamu. Ya, kan kita membaca Quran itu kan mengulang terus. Penghafal itu akan baca berkali-kali. Kalau pembaca sekali baca, penghafal berkali-kali. Jangan dikira penghafal Quran sekali baca. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa kali ngulang, berapa kali pahala dikumpulkan. Kadang Allah berkehendak di ayat itu aja, jangan nambah dulu, karena dosa kamu masih banyak. Gugurkan dulu dosa yang ke belakang, setelah hilang semua, baru aku berikan Quran yang kamu inginkan. Jangan takut, mudah. Makanya kalau menemukan kesulitan nanti, sulit ya, langsung katakan pada jiwa Anda, mudah. Kata setan, susah, mudah. Kata setan, susah, mudah. Mudah. Masih goda saya, keluar, duel dengan saya. Mudah. Muncul dia, lari. Mudah. Jelas ya? Pertama apa? Yakin. Siap? Kedua apa? Mudah. Jadi ingat ya, setiap menghafal mudah. Bapak sudah sampai mana Pak? Alhamdulillah Al-Baqarah. Oh, Masya Allah. Kalau Bapak di mana? Saya sudah An-Nisa. Masya Allah. Seminggu kemudian, Bapak udah sampai mana Pak? Al-Baqarah. Bapak mana? Al-A'raf. Wah susah Pak, mudah. Itu aja jawabannya. Jelas ya? Nanti begitu dia lagi tanya lagi, balikin. Bapak sampai mana? Alhamdulillah Pak, At-Taubah. Kalau Bapak, Alhamdulillah Toha. Kok Pak cepat amat? Saya balik.
Tidak, nanti ada perbedaan-perbedaan kita lihat ke depan. Dah, 3, saya cepat. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri. Ini yang paling utama. Alif lam menunjuk pada proses. Satu hal yang sedang dikerjakan. Dan kadang berbentuk nakirah umum seperti man, ma. Kalau sudah ada man, ma, al umum bentuknya. Zikrun, semua aktivitas yang ditujukan hanya untuk mengingat dan mendekat kepada Allah. Semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut zikrun namanya. Karena itu salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Makanya saat salat kita ingat Allah. Doa. Saat doa kan kita memanggil Allah kan? Karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahrin minal qaul. Ba'da salat kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata, kalau Anda telah selesai menunaikan salat, fadhkurullah, zikir. Anda menyebut al-asmaul husna, menyebut nama Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, zikir. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Anda baca Al-Quran, zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir supaya saat baca ingat pada Allah. Makanya kalau orang beriman benar itu, jangankan baca, mendengar bacaan Quran langsung ingat Allah. Anda kalau ingin ngecek tingkat iman kita, dibacakan ayat Quran itu langsung dia fokus dan ingat imannya menguat. Itu disebutkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan menghafal Quran disebut dengan zikir. Dan apa ini? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ayat ini poin ketiga di sini untuk memberikan penegasan kalau ingin dimudahkan menghafal Qur'annya oleh Allah, maka tujukan semua niat orientasi kita untuk mendekat kepada Allah saja. Motivasi yang lain buang. Bu ya, Pak. Kalau ingin cepat hafal Quran, tuh keinginan jadi hafidhah buang. Jauhkan aja, terserah Allah mau dikasih berapapun. Motivasi dunia apalagi buang. Kenapa kau menghafal Quran? Supaya lamaran saya diterima, syaratnya hafal Quran, buang. Nanti begitu hafal, maka Allah akan lembutkan hati dimanapun untuk mendapatkan yang sesuai dengan Anda. Pekerjaan dan sebagainya, dunia buang, lillah saja. Makanya sering saya tegaskan kalau ada ibu atau bapak minta Ustaz doakan anak saya jadi hafid, saya bilang selalu saya katakan Pak langsung ganti nama jadi hafid anaknya. Lillah. Ya, siap? Satu apa? Yakin. Dua apa? Tiga apa? Lil ikhlas. Semua karena Allah. Ya. Oke. 4 terakhir. Saya cek dulu. Maaf. Siapa yang mau jadi hafid? Boleh angkat tangan? Baik. Ikhlas. Buang hafidnya. Lillah. Sudah. Ya. 4 terakhir. Fahal mim muddakir. Kalau sudah aku terangkan ini kata Allah, mesti yakin ya. Mudah ya. Ikhlas ya. Semua karena Allah, buang yang lain dulu. Maka adakah di antara Anda yang ingin memulainya sekarang? Alif lam menunjuk pada proses, mim menunjuk pada orang. Setelah saya jelaskan 3 hal ini yang penting, adakah yang pengen mulai sekarang kata Allah? Mim. Tapi ingat, mim ketika disebutkan merubah huruf dal menjadi dal. Asalnya zikri, tapi ketika masuk mim jadi dal, muddakir. Tuh. Saya cepat, di dalam ilmu aswad lebih mudah mengucapkan dal dibanding dal. Dal rahwah, ringan. Dal. Dal infijar, dari dalam tarik ledakan keluar. Ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jadid. Dal keluar.
Infijar, qalqalah, dal. Dal lebih susah dibandingkan dengan zal di ilmu aswad. Dal masuk ke orang mim, zal masuk ke proses. Jadi akan ayat ini ingin menyindir kita begini. Aku sudah mudahkan proses menghafal Quran. Ada nggak yang pengen mulai? Kalau masih ada yang susah juga, bukan ngapalnya, orangnya yang susah. Jadi bukan hafalannya, orangnya yang susah. Perlu meledakkan semua pesimisme dalam diri itu, keluarkan, ledakan keluar, buang. Buang semua. Yang sekarang merasa, nggak mungkin karena usia, nggak mungkin karena ini, buang, ledakan keluar. Dar, keluarkan. Dan mulailah Anda ikuti tuntunan yang dimaksudkan. Paham? Baik. Ini dasarnya. Dari dasar inilah turun beberapa keterangan. Nanti keterangan ini secara detailnya saya bimbing dalam periode kelas ke depan.